Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Saya Yazid Imam Mustomi dari Prodi Studi Agama-Agama IAIN Pontianak. Sekarang lagi bersama Kak Nisih dari Suara Asa Katulistiwa. ya, beliau seorang Protestan ya, orang Kristen Ya. yang sangat taat. Jadi pada sore kali ini akan membahas tentang tugas-tugas wawancara yang ada pada makul simbol-simbol agama semester 6 yang diampu oleh Bapak Dr. Samsul Hidayat MA. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan perihal topik pada hari ini, yaitu tentang moderasi beragama. Jadi pertanyaan pertama, apakah kakak pernah melihat praktek-praktek toleransi atau intoleransi yang ada di sekitar? Pertama, makasih dulu ya untuk Yaji dan teman-teman dari Isaka. Aku kira ini satu tugas yang penting ya, dan udah menghubungi gitu. Kalau praktek-praktek toleransi di sekitar sih pasti ada ya, karena memang di aku sebagai orang yang bekerja di organisasi masyarakat sipil Suara Asa Katulistiwa atau Saka, teman-teman mungkin banyak yang tahu juga lah kalau aku kerja di Saka. Kita memang selalu bukan selalu juga ya, tapi memang sering terupdate juga dengan masalah-masalah intoleransi, baik itu di sekitar, dalam arti di kota Pontianak ataupun Indonesia maupun mungkin dunia yang lebih luas lagi ya gitu, di negara lain kayak gitu. Karena ya itu tadi, karena sebagai seorang masyarakat yang ya tahu lah ya milenial gitu kan, dengan teknologi, berita, selalu buka akun-akun mungkin yang update permasalahan kayak gitu, dan juga bekerja memang di organisasi yang mengurusi tanda kutip dan mengurusi perihal-perihal terkait toleransi, intoleransi, kayak gitu, pluralisme, pastilah sering. Contohnya kayak apa tuh Kak? Pernah melihat kejadian tersebut? Kalau misalkan dari di luar Pontianak, yang baru-baru ini kan ada misalkan permasalahan, sempat juga kita ngobrol itu terkait pengusiran ya di Sunda Wiwitan, masyarakat adat Sunda Wiwitan. Lalu ada juga kejadian yang baru terjadi beberapa hari yang lalu, penghayat kepercayaan juga di La Roma di Sulawesi. Itu juga kasus yang baru itu. Dan kalau di Pontianak, kalau baru-baru ini gitu mungkin sepertinya belum ada gitu kan. Tapi sempat kedengaran juga berita di Sambas kalau nggak salah, itu juga berkaitan dengan dua masyarakat dari identitas yang berbeda. Itu di Sambas waktu Lebaran kemarin ada juga masalah pertikaian antar warga di sana yang berlain identitas, dan juga di Lombok kan kemarin. Mungkin kalau misalnya kita lihat secara secara gamblang, nggak termasuk, barangkali ada mungkin yang memperdebatkan ini nggak termasuk nih kalau yang di Sambas kemarin ke kasus-kasus toleransi intoleransi gitu. Tapi kalau dilihat secara jauh, aku pikir sih masuk dia. Mungkin karena ada beberapa hal yang tercover. Iya. Nah, masuk ke pertanyaan nomor 2. Nah, jadi apa penyebabnya? Apakah terjadinya praktik toleransi itu karena disebabkan berkembangnya teknologi atau media juga ikut campur dalam proses penyebaran berita bohong misalnya, yang mengadu domba terkait beberapa paham-paham keagamaan gitu. Oh iya, satu lagi tadi ya, kasus ini mungkin pro kontra rendang babi tadi ya. Oh iya, rendang babi yang sempat heboh banget kan. Kalau ditanya kira-kira apa sih penyebabnya gitu kan, apakah teknologi dan lain-lain, kupikir itu pasti menjadi faktor-faktor yang kuat juga mempengaruhi. Misalkan
kalau misalnya kita mengambil contoh ya kasus yang rendang babi, aku nggak di sini tidak dalam kapasitas membahas itu salah atau tidak salah ya, tapi mari kita coba secara sederhananya. Misalnya kasus itu bermulai ketika ada seorang tokoh dari Sumatera Barat yang aku ngeliat sendiri tweetnya, beliau itu sudah centang biru, dalam arti dia adalah tokoh yang diakui di sosial media gitu kan, di platform Twitter gitu, dan followersnya memang banyak gitu. Dan ketika misalkan ada orang yang katakanlah, aku dulunya sebenarnya udah tahu gitu, ada loh satu rumah makan gitu yang menjual dan nge-branding emang rendang babi misalnya gitu kan, dan dikait-kaitkanlah dengan rendang khas Padang kata-kata gitu. Aku semula mungkin ya aku katakanlah agak kesal misalnya, kok segini amat sih brandingnya, mungkin, tapi hanya sebatas itu. Tapi ketika seandainya ya misalnya aku adalah muslim atau orang Padang gitu, tapi ketika aku melihat toko yang tanda kutip panutan banyak orang, punya banyak followers, selalu banyak juga komentar-komentarnya itu seperti apa ya, memprovokasi gitu, aku tadinya yang ragu-ragu itu bisa juga jadinya terprovokasi gitu. Tadinya cuman oh oke deh, agak kesal sih gitu, tapi ya udah sebatas itu. Tapi kan reaksi orang menjadi agak kesal tadi karena yaitu provokasi, mungkin kayak yang dibilang Yazid, beralih kepada oh orang ini harus minta maaf gitu kan, bahkan dilaporkan ke polisi dan lain sebagainya. Dan ini menjadi perbincangan yang kemarin ya panas lah gitu di Indonesia gitu kan, terutama mungkin di Padang dengan masyarakat muslim lainnya juga pikir gitu. Jadi teknologi iya sangat berperan penting. Tokoh-tokoh yang baik itu yang mungkin berpotensi berprovokasi atau tidak, sebaliknya gitu kan. Dan teknologi salah satunya, ada juga faktor-faktor lain, yaitu apa ya, di dunia yang serba cepat, ya kan, serba cepat, serba digital. Kalau aku bandingkan dulu pada saat semester awal, mungkin aku dulu masih kuliah gitu kan, aku masih sangat intinya tuh intensitasku membaca buku zaman dulu tuh emang jauh lebih banyak dan lebih sering lah dibandingkan zaman sekarang gitu ya. Dan aku pikir dari data-data yang ada ya banyak orang yang kayak gitu, apalagi orang yang mungkin anak-anak muda yang tidak sempat gitu ya merasakan gimana sih euforia membaca gitu ya, memahami secara utuh satu kalimat aja bisa misalkan dibahas di satu buku, dan kita tuh menjadi lebih tenang dulu untuk memahaminya gitu kan. Kalau sekarang mungkin itu lebih susah dilakukan karena informasi itu, apalagi kita aktif selalu di sosial media ya, addicted tuh apa sih, kayak kecanduan gitu. Aku juga mengalami itu jujur aja, dan itu sangat susah terlepas. Tiap hari tuh kayak oh ini ada berita ini, ada berita ini, ada berita ini, tanpa kita punya waktu untuk duduk diam dulu untuk memahami yang tadi, apakah wajar aku tersinggung misalnya gitu kan. Itu jadi nggak sempat lagi tuh direnungkan, udah beralih lagi ke berita yang lain gitu. Jadi banyak hal sih aku pikir mempengaruhi ya, juga mungkin ada faktor sosial mungkin yang lain, atau faktor memang lingkungan yang menyebabkan terjadinya praktek-praktek intoleransi atau toleransi yang ada sekarang. Faktor sosial atau faktor lingkungan lain. Faktor sosial tadi sih termasuk ya, kalau kayak teknologi, sosial media dan lain-lain. Tapi mungkin juga dari kebijakan. Dalam kalau aku misalnya ini ya kasus juga Holy Wings ya. Holy Wings sekarang. Terlepas dari kita adalah orang yang menyetujui adanya klub malam atau tidak gitu ya, tapi bahwa orang-orang yang misalnya mempromosikan tadi yang masalah kemarin, dia mencantumkan minuman gratis untuk misalnya Maria dan Muhammad gitu kan, dan itu
mereka tuh terkena pasal penodaan agama kan, yang dimana organisasi-organisasi masyarakat sipil yang udah banyak mengkaji juga persoalan-persoalan toleransi bilang itu adalah pasal karet yang bisa dipakai oleh siapapun untuk, sebenarnya dia bukan pidana tapi bisa mempidana orang. Dan aku melihat pasal-pasal kayak gini tuh sebagai orang yang katakanlah kerja di organisasi masyarakat sipil, dia itu bisa kayak bikin kita superioritas. Maksudnya itu gimana? Kayak gini, misalkan aku adalah orang yang punya identitas mayoritas di Indonesia gitu. Oke lah, aku kesal nih, apaan sih Holy Wings gitu ya. Kayak tadi kembali ke kasus itu tadi, apaan sih Holy Wings? Masa sih nggak ada nama lain aja gitu kan? Malah kemarin aku mikirnya, masa sih kenapa sih nggak nama Ningsi aja biar aku yang gratis gitu misalnya kan? Tapi maksudnya ada, iya sih kita kesal, tapi perasaan kesal itu akhirnya di apa ya? Diiyakan oleh kebijakan sehingga rasa kesalku itu tadi berubah menjadi rasa superioritas. Ini aku kesal, aku adalah mayoritas, aku nggak suka dengan ini, aku harus menghukum orang yang melakukan ini dengan cara apa? Ada kok bisa aku menghukumnya? Adanya pasal karet itu tadi. Jadi aku menggunakan pasal karet itu untuk apa ya? Untuk perasaan-perasaan yang harusnya tuh ya biasa aja harusnya gitu. Cuman karena dibesar-besarkan. Iya, dibesar-besarkan orang lain, banyak orang yang apa sih gitu ya, bawa promosi kayak gini, ini melukai kami, menyakiti kami misalnya. Itu sih yang kupikir juga pasal kayak gitu. Lagi-lagi tadi ini juga udah banyak menjadi perhatian banyak orang ya di Indonesia. Kalau bisa sih ditilik ulang. Banyak orang juga yang udah dikaji ulang. Apakah semudah itu gitu ya? Lagi-lagi kita mau mempidanakan orang gitu hanya karena kita nih kesal gitu. Kekesalan kita pun kadang ya nggak berdasar, mungkin kadang juga berdasar, tapi ya lagi-lagi ya apa layak gitu loh orang ini dipidana cuma gara-gara ini gitu. Juga ini masuk dalam pertanyaan nomor 3 ya, karena sistem atau struktur yang menyebabkan terjadinya praktik-praktik intoleransi tersebut. Karena tadi kan misal ada doktrin agama bahwasannya kita harus berperilaku seperti ini, atau undang-undang dari pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, mungkin itu masuk pada poin tadi bahwasannya praktik-praktik tersebut, praktik intoleransi tersebut membesar-besarkan suatu kejadian, dikuatkan oleh peraturan agama, ya, peraturan pemerintah juga. Kebijakan-kebijakan yang pasal karet tadi ya. Sebenarnya itu bisa dikaji lebih dalam, lebih dikaji ulang untuk bagaimana bisa membuat kajian peraturan tersebut menjadi memang layak untuk dipakai lah ya. Iya, layak dipakai, layak untuk, karena gini, teman-teman yang kuliah atau yang belajar hukum mungkin lebih paham ya, tapi setahu aku dengan sharing dengan beberapa teman lah yang juga di hukum gitu ya. Kalau misalnya kita lihat kan hukum itu ada banyak gitu, misalnya kayak hukum adat atau norma-norma sosial yang biasa berlaku di masyarakat gitu ya, atau ya itu juga misalnya hukum pidana. Misalnya nih aku sama Yazid nih punya masalah gitu kan, aku kesal banget lah sama Yazid gitu kan. Sebenarnya itu bisa aja diselesaikan dengan katakanlah norma-norma sosial yang ada gitu. Cuman karena tadi aku nih merasa Yazid menyukai aku, nggak bisa nih perasaan superioritas itu tumbuh gitu ya, meningkat terus. Lalu aku pakai tuh pasal tadi penodaan agama itu. Biar dihukum secara keras. Iya, karena itu dia aku kesal. Padahal nggak ada gitu, nggak ada yang sebenarnya layak dipidana gitu. Mungkin karena menggunakan prioritas tersebut untuk menghukum orang. Karena ya itu di identitasku yang mayoritas gitu kan, dan yang lain. Dan aku pikir itu masalah ya di Indonesia, di mana yang menurutku idealnya itu adalah gimana pemerintah atau kita semua gitu ya
Yazid yang tadi sekolah di studi agama-agama gitu kan, ilmu terkait dialog agama-agamanya juga pasti udah banyak ya. Mestinya kita tuh dikasih pemahaman gitu, mesti dikasih pemahaman dalam arti edukasi. Mungkin tadi kalau berkaitan dengan moderasi beragama gitu apa segala macam, bukan malah pemerintah nih mengiyakan rasa superioritas pihak-pihak yang menggunakan pasal-pasal itu. Tapi gimana caranya kita tuh lebih kritis lah memandang lah, masa iya sih aku mempidana orang ini gitu. Itu sih gue pikir. Semoga jelas ya yang aku omongkan ini. Kayaknya jelas sekali ya. Masuk pada pertanyaan terakhir, mental model, apakah terjadinya proses-proses kayak praktek-praktek toleransi atau intoleransi itu ada dasarnya mental? Kan ada mental seseorang memang dia suka hidup dalam keberagaman, jadi tetangga-tetangganya itu memang orang yang pluralis lah ya. Jadi ada suatu perkampungan misalnya atau perumahan lah kan, perumahan sekarang kan banyak tetangga-tetangga kita di luar agama diri kita sendiri. Atau memang ada faktor lain yang menyebabkan terjadi itu? Atau mentalnya memang mental karena dia hidup di lingkungan pesantren atau di salah satu asrama mungkin kan keagamaan sehingga dia tidak bisa bersikap inklusif. Apakah menurut kata ada gitu? Kalau di banyak testimoni ya terkait ini kan berarti hubungannya lingkungan yang beragam, lingkungan yang homogen atau heterogen gitu ya. Memang di banyak testimoni atau mungkin udah ada, barangkali udah ada juga yang mengkaji kalau lingkungan yang lebih homogen itu yang lebih heterogen maksud saya, itu bisa itu tadi menguatkan mental atau mungkin membuat kita lebih dewasa menyikapi perbedaan gitu ya, permasalahan yang ada juga misalkan, dan juga meminimalisir mungkin overgeneralisasi. Dalam arti gini, aku juga dulu berasal dari lingkungan yang cukup homogen ya, tumbuh dan besar di lingkungan Batak misalnya gitu kan. Lalu kemudian waktu aku SMA mulai nih aku masuk asrama Katolik yang agamanya di situ tuh Kristen sama Katolik, dan sukunya itu udah ada Batak Nias, lalu ada juga yang kayak Batak campuran Jawa atau campuran-campuran lain gitu ya. Udah heterogen lah ya. Udah agak-agak heterogen tapi masih kental banget nih, masih sedikit gitu ya perbedaannya sama yang lain gitu. Dan masuk lagi ke Pontianak gitu kan, yang sangat berbeda dengan kehidupan asramaku dulu. Di sini di kota Pontianak mungkin aku ketemu sama yang Melayu gitu ya, Bugis, Dayak yang nggak pernah nih aku temuin di tempat semula gitu. Pergi lagi mungkin ke kota-kota lain, bertemu dengan banyak orang di timur gitu ya, di Jawa, di tempat-tempat lain, dan berorganisasi gitu. Dan pada akhirnya ketika aku misalnya ketemu sama satu orang yang lagi-lagi aku nggak pernah lihat orang model ini gitu, aku kayak lebih chill gitu, lebih santai, lebih terbiasa sama dia. Oh ternyata ada, bahkan mungkin melihat orang-orang yang disabilitas gitu ya, tiba-tiba misalkan ada nih duduk di semeja dengan ternyata dia tuh tuli gitu. Kalau misalnya kita tuh nggak dewasa secara ini, kayaknya kita tuh gimana ya, shock atau apa gitu ya. Tapi ketika kita melewati banyak lingkungan yang beragam, kita ketemu orang yang kayak apapun kita pertamanya dia ternyata beda banget ya sama orang yang pernah aku ketemu selama ini, tapi jadi lebih cepat terbiasa, jadi lebih cepat merasa santai gitu sama dia. Udah open minded sekali ya. Iya. Dan itu nggak hanya terjadi kalau misalnya kita bahas toleransi di Indonesia kan banyak tuh yang besar tuh suku agama ya. Nggak hanya itu yang beragam kan gitu sebenarnya. Makanya aku bilang tadi disabilitas, lalu orang yang punya pemikiran yang sangat ekstrim banget. Aku juga ketemu orang yang kayak gitu, dan ya itu tadi awalnya sih wah beda banget ya orang ini, tapi langsung merasa santai gitu. Malah menjadi, kalau aku sih menjadi ajang belajar ya.
kupikir itu benar. Mental, kembali lagi ke pertanyaannya aja, mental kita itu tadi, kita pasti akan shock, sama seperti seandainya gitu ya, aku tiba-tiba ditempatkan, atau jangan aku deh, orang yang kayak itu tadi, misalnya dia di dulu ngomongin banget di pesantren gitu ya, kayak aku juga di asrama Katolik gitu ya, keluar tiba-tiba ada orang yang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, kayak gitu-gitu ya. Dan ketika misalnya dia nggak open minded, dia akan selalu melawan kebiasaan orang lain yang berbeda ini. Masa sih nggak boleh ada rendang babi misalnya kan, padahal ya nanti kita cerita deh sejarah makanan itu kan pasti bahan-bahannya beda, menyesuaikan selera. lokasi, selera, histografis gitu ya, geografisnya gitu-gitu. Tapi ketika kita nggak terbuka dengan itu, ya itu tadi, kita akan marah, kesal itu akan berubah dengan marah, marah itu akan berubah menjadi ekstrim mungkin ya, sehingga menggunakan kebijakan lah yang ada untuk menghukum orang-orang yang padahal ya harusnya biasa aja gitu. Itu mungkin. Terakhir Jawab pesan nggak? jawab benar sih, karena tadi menjaga faktor mental sangat kuat ya. Terakhir pesan kakak untuk generasi sekarang ya, generasi milenial dan generasi Z sekarang ya, tentang bagaimana kita harus menyikapi keberagaman, sehingga peraturan garis beragama akan terus selalu kuat di Indonesia, dan juga ini merupakan salah satu penguat bagi bangsa. Karena kalau kita melihat di bangsa-bangsa yang sikapnya ekstrim, maka negara tersebut akan hancur dengan sendirinya, baik itu oleh faktor internal maupun eksternal. Nih ada satu data yang menarik ya, teman-teman bisa nanti nonton di YouTube, indeks kayak kebahagiaan dunia gitu. Satu negara yang dinilai paling bahagia warganya itu adalah apa namanya, negara apa sih yang Finlandia. Ada beberapa negara lain, tapi yang aku ingat Finland. Dan salah satu itu kan dilihat ya, kenapa sih warganya ini mengaku bahagia gitu, apa sih yang terjadi di negara ini. Memang kalau di Finland itu kita bisa ngelihat mereka tuh cukup homogen gitu, hanya ada beberapa suku misalkan, memang banyak juga imigran yang masuk kayak gitu-gitu. Tapi bisa jadi homogenitas itu bikin kita punya banyak persamaan gitu, lalu beradaptasinya juga mungkin nggak susah gitu gitu. Tapi itu kan konteksnya Finland gitu. Kalau misalnya kita lihat Indonesia, kita nggak bisa kayak memaksa semua orang tuh sama dengan kita. Kenapa? Karena memang dari sananya nggak sama gitu. Kita nggak kayak Finland yang emang secara apa tuh, demografi aja mereka tuh mungkin mirip gitu. Dari Sabang sampai Merauke ada banyak banget suku ya. Aku nggak tahu datanya berapa, mungkin ribuan, ratusan. Di antara suku aja misalnya Batak gitu ya. Batak itu kalau orang Tapanuli Utara misalnya dengan Tapanuli Tengah itu aja udah ada tuh bedanya gitu. Menyikapi uang misalnya, menyikapi apa itu banyak banget bedanya. Di Pontianak misalnya kan, itu juga banyak banget bedanya. Jadi dan ini adalah kita gitu, kayak kamu tuh memang punya kakak yang kamu rambutnya keriting gitu kan, lalu kakak kamu rambutnya lurus, sikap dia beda banget. Anggaplah orang semua yang berbeda ini adalah kakak dan adik kita, karena memang iya kan, saudara satu bahasa gitu ya. Ya pesanku adalah, lihatlah semua orang itu sama derajatnya dengan kamu, sama nilainya dengan kamu, sama berharganya. Jangan melihat mereka tuh beda nilainya tadi, tapi ya memang akuilah mereka berbeda tapi nilainya sama, harkat martabatnya sama, maka dengan itu kita bisa memperlakukan mereka. Itu mungkin dasarnya jadi tindakan toleransi ya, itu bisa lebih didorong. Itu sih kalau aku. Oke, terima kasih sampaikan kepada isi terkait apa-apa yang disampaikan beliau. Jawaban-jawaban beliau sangat brilian sekali, jawab dengan pertanyaan-pertanyaan, karena beliau juga memang berasal dari kerja dari aktivis masyarakat, juga lembaga kemasyarakatan, dari Suara Asa Katulistiwa,
yang mana proyek-proyek beliau banyak tentang kerukunan enggak ya, Iya. tentang praktik-praktik yang membuat Indonesia ini lebih moderat, lebih baik dalam mengelola keberagaman. Mungkin itu saja, terima kasih atas waktunya Kak. Terima kasih Yaji dan teman-teman. Terima kasih, mungkin ini saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.